I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan analisis transaksional. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan internasional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Bentuk, cara, dan isi komunikasi dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Nah, analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Brand tahun 1960 yang ditulisnya dalam buku Game People Play. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan transaksional. Analisis transaksional merupakan karya besar Eric Brand. Brand merupakan ahli ilmu jiwa terkenal di Amerika. Lahir di Nashville 10 Mei 1910. Memulai karirnya sebagai psikiatris tahun 1941 sebagai psikoanalisis. Namun, pada akhirnya, Brand menciptakan teori baru karena kecewa dengan pelaksanaan psikoanalisa yang membutuhkan waktu lama sampai bertahun-tahun dalam menganalisa pasien. Pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu, pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh sentuhan. Yang kedua yaitu, kehidupan manusia bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu, manusia mampu memahami keputusan-keputusannya pada masa lalu, kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambil. Yang keempat yaitu, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dalam tingkat kesadaran tertentu. Yang kelima yaitu, hakikat manusia selalu ditempatkan dalam interaksi sebagai dasar pertumbuhan dirinya. Dan yang terakhir yaitu, manusia dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan diubah secara langsung melalui proses yang aman, menggairahkan, dan bahkan menyenangkan. Selanjutnya yaitu perkembangan perilaku. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu status ego orang tua, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua berisi perintah. Jika individu merasa dan bertingkah laku sebagaimana orang tuanya dahulu, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut dalam status ego orang tua. Poin kedua yaitu status ego dewasa, yaitu bagian dari kepribadian yang objektif, stabil, tidak emosional, rasional, logis, tidak menghakimi, bekerja dengan fakta dan kenyataan-kenyataan. Selalu berusaha untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan yang terbaik dalam pemecahan berbagai masalah. Jika individu bertingkah laku sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, maka individu tersebut dikatakan dalam status ego dewasa. Poin ketiga yaitu status ego anak, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih dalam perkembangan, berubah-berubah, ingin tahu, dan sebagainya. Status ego anak berisi perasaan, tingkah laku, dan bagaimana berpikir ketika masih kanak-kanak dan berkembang bersama dengan pengalaman semasa kanak-kanak. Jika individu bertingkah laku sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, maka individu tersebut dikatakan dalam status ego anak. Yang kedua yaitu pribadi sehat dan bermasalah. Dalam pandangan teori ini, kepribadian individu yang sehat adalah yang pertama memiliki posisi kehidupan I'm okay, you're okay,
Yang kedua yaitu status ego berfungsi secara tepat. Yang ketiga yaitu relatif bebas dari skrip. Yang terakhir yaitu memahami dirinya dan orang lain. Nah, kepribadian yang dipandang tidak normal menurut teori ini adalah posisi kehidupan I'm not okay, you're okay. Yang kedua yaitu posisi kehidupan I'm okay, you're not okay. Yang ketiga yaitu posisi kehidupan I'm not okay, you're not okay. Yang keempat yaitu kontaminasi status ego. Dan yang terakhir yaitu eksklusi, batasan status ego yang kaku. Nah, di sini ada tujuan konseling analisis transaksional. Yang pertama yaitu konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi status ego yang berlebihan. Yang kedua yaitu konselor membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok, mencangkup memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga yaitu konselor berusaha membantu klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan pikiran dan penalaran individu. Untuk itu, individu membutuhkan kemampuan serta kapasitas yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu konselor membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru yang lebih produktif.